Kisah ringkas Sultan ke-34 Ottoman, Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II merupakan Sultan ke-34 di Kekaisaran Ottoman ataupun Turki Utsmani. Ia menggantikan Sultan Mehmed V dan menjadi Sultan terakhir yang menerima kekuasaan yang absolut. Selama 34 tahun masa pemerintahannya, ia mengalami disintegrasi Kesultanan Utsmaniyah dan Balkan, pemberontakan di berbagai wilayah Utsmaniyah, dan kegagalan perang melawan Kekaisaran Rusia. Nah, berikut ini adalah pembahasan ringkas tentang Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II lahir pada 21 September 1842 di Konstantinopel. Ayahnya adalah Sultan Abdul Mejid pertama dan ibunya bernama Tirimukjan Kadin Efendi. Pada masa pemerintahannya, ia merupakan sultan yang diperhitungkan di masa kejayaan Turki Utsmani. Ia merupakan seseorang yang memiliki tubuh yang tinggi, berkulit gelap, berhidung mancung, matanya berwarna coklat, janggut sedikit keriting, kecerdasan dan daya ingat yang kuat. Ia berbicara dengan jelas, mudah untuk bersabar dalam waktu yang lama. Sultan Abdul Hamid merupakan orang yang sangat religius. Putrinya Aisyah Sultan menggambarkan kesolihan ayahnya dengan mengatakan dia biasa sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran. Dia selalu pergi ke masjid, berdoa di Masjid Sulaimaniyah, dan berbelanja di pameran yang dibuka pada saat itu. Di masa mudanya, dia menggemari olahraga menunggang kuda, berenang, menembak, dan bergulat. Dia juga tertarik pada dunia teater dan opera. Di Istana Yildiz, ia biasa memperagakan berbagai sandiwara dan opera secara pribadi dan menonton bersama keluarga. Ia naik tahta pada 31 Agustus 1876 dan memerintah negara Turki selama 33 tahun sampai akhirnya digulingkan pada tanggal 27 April 1909 melalui kudeta militer. Tak lama setelah Revolusi Turki Muda pada tahun sebelumnya, sebagai hasil dari perjanjian yang ia buat dengan kaum pro-konstitusional Gens Osman Lilar ataupun Utsmani Muda, ia mendeklarasikan Parlemen Konstitusional pertama Utsmaniyah pada tanggal 23 Desember 1876 dan dengan demikian memberikan kesan bahwa negara tersebut akan mendukung proses demokratisasi. Namun tak lama setelah itu ia menangguhkan konstitusi dan menutup parlemen. Pada tahun 1878 dengan alasan ketidaksetujuannya dengan parlemen, setelah menutup majelis, ia memulai kekuasaan absolutnya dengan menggabungkan kekuatannya. Di masa mudanya, Sultan Abdul Hamid II dirawat oleh istri baru ayahnya sepeninggal ibunya yang bernama Piristu Kadinegendi di usianya yang ke-10 tahun. Sementara itu, pamannya Abdul Aziz yang menggantikan ayahnya terlibat erat dalam pendidikan Abdul Hamid bersama dengan para pangeran lainnya. Pada 1867, ia mengajak Abdul Hamid bersamanya dalam perjalanan ke Eropa. Nah, usaha menuju modernisasi Kesultanan Utsmaniyah dilanjutkan oleh sang sultan nih. Selain reformasi dalam birokrasi, proyek-proyek seperti pembangunan dan pengembangan jalur kereta api Rumelia, jalur kereta api Anatolia, jalur kereta api Baghdad, dan jalur kereta api Hejaz, serta pembangunan berbagai jembatan dan kabel telegraf dilaksanakan. Sistem kereta api dan telegraf ini dikembangkan dengan bantuan perusahaan-perusahaan dari Jerman. Pada tahun 1898, sekolah hukum modern pertama di Utsmaniyah pun dibuka. Namun tekanan kepada pers meningkat. Selama periode reformasi ini, pendidikan dikembangkan secara luas. Banyak sekolah kejuruan didirikan, termasuk hukum, seni, perdagangan, teknik sipil, dokter hewan, bea cukai, pertanian, dan juga sekolah bahasa. Meskipun ia menutup Darul Funun pada tahun 1881, ia memutuskan untuk membukanya kembali pada tahun 1900, memperluas jaringan pendidikan sekolah dasar, menengah, dan militer di seluruh kekaisaran. Ekonomi yang kesultanan yang terpuruk
pada saat itu memaksanya untuk membentuk Duyun Umumiyye pada masa awal pemerintahan sang sultan, yakni Sultan Abdul Hamid kedua. Nah, ketika memerintah, Ottoman ini berada dalam sebuah krisis besar. Setelah kematian Ali Pasha pada tahun 1871, konflik antara Istana Bab-i Ali berkobar. Pada tahun 1875 menyatakan tidak mampu melunasi hutang dan menyatakan moratorium dengan dekret Muharram. Nah, Kekaisaran Rusia memutuskan untuk campur tangan dan pemberontakan juga revolusi Balkan. Abdul Hamid mendeklarasikan konstitusi Utsmaniyah yang pertama pada tanggal 23 Desember 1876 sesuai dengan komitmennya pada Midhat Pasha, parlemen yang terdiri dari Meclis-i Mebusan dan Meclis-i Ayan, diresmikan pada 19 Maret 1877 sehingga periode konstitusional pertama dimulai. Maaf ya teman-teman, belibet. Meskipun independensi peradilan dan hak-hak dasar dijamin oleh konstitusi yang didasarkan pada prinsip bahwa sultan dan majelis harus memerintah negara bersama, sumber utama kedaulatan lagi-lagi adalah sultan. Abdul Hamid kedua menggunakan wewenang deportasi administrasi yang diberikan kepadanya oleh pasal 113 Kanuni-e-Sasi untuk mengirim Midhat Pasha ke pengasingan di hadapan majelis. Nah, di masa krisis yang dialami oleh Ottoman, pihak Prancis ini mengambil keuntungan dengan mengambil beberapa tindakan disebabkan alasan untuk beberapa insiden perbatasan di wilayah Tunisia. Pasukan Prancis memasuki Tunisia pada awal 1881. Prancis menandatangani perjanjian Bordeaux dengan Bey Tunisia pada 12 Mei 1881 dan mengumumkan bahwa mereka telah mengambil Tunisia di bawah perlindungannya. Tak hanya itu, utang luar negeri masih menjadi masalah yang tak terpisahkan sehingga menyebabkan berdirinya Duyun Umumiyye ataupun utang publik atau utang negara pada tahun 1881. Nah, yang menarik ini ketika kita membahas mengenai soal kepemimpinan Sultan Abdul Hamid kedua adalah salah satu pertemuannya dengan pemimpin Zionis Yahudi yang bernama Theodor Herzl yang bertujuan untuk memukimkan orang Yahudi di Palestina. Sesuai pertemuannya dengan Abdul Hamid, Herzl yang diwawancarai tentang masalah ini menekankan kepuasannya dengan pertemuan tersebut. Dia mengatakan dia tidak memiliki teman atau kekasih yang lebih baik daripada Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid setuju dengan orang-orang Yahudi untuk datang ke wilayah Utsmaniyah, tetapi tidak untuk menetap di Palestina. Niat nyata Herzl adalah untuk memungkinkan orang Yahudi menetap langsung di Palestina. Nah, sebagai gantinya ia akan membayar sebagian besar dari hutang Utsmaniyah. Abdul Hamid menawarkan orang-orang Yahudi untuk menetap di Mesopotamia, tetapi proposal itu tidak diterima oleh Herzl. Karena Herzl menginginkan Palestina, Haifa dan sekitarnya sebagai pemukiman Yahudi. Ini menunjukkan bahwa Sultan Abdul Hamid tidak mengusir Herzl dan bahwa Sultan menawarkan wilayah lainnya untuk orang-orang Yahudi. Nah, itu tadi teman-teman sejarah ringkas mengenai kepemimpinan Sultan Abdul Hamid.